Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Enda di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi mengenai karya tulis ilmiah, di mana nanti kalian akan belajar bagaimana cara menulis laporan PKL. Yuk langsung aja kita mulai. Karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi dari karya tulis ilmiah. Yang kedua, kita akan merancang bagian-bagian dari karya tulis ilmiah. Yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana sistematika dan kaidah kebahasaan dari karya tulis ilmiah. Yang keempat, kita akan mengetahui bagaimana cara menyajikan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, ada cara mengidentifikasi informasi dari karya tulis ilmiah. Di sini ada bentuk penyajiannya. Yang pertama, ada bentuk populer, ada bentuk semi formal, dan ada bentuk formal. Bentuk populer ini yaitu ragam bahasanya bersifat santai atau populer dan menyatakan topik yang akrab, menyenangkan, atau bisa dikatakan gaya bahasanya menarik banyak orang untuk dapat dipahami. Contoh yaitu artikel, koran, dan juga majalah. Yang kedua, ada bentuk semi formal. Semi formal ini pada umumnya digunakan di dalam sebuah makalah. Bagian-bagiannya itu terdiri atas yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada pendahuluan, kelima pembahasan, keenam simpulan, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya untuk bentuk formal biasanya digunakan dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut. Di dalamnya pasti ada judul, ada tim pembimbing, ada kata pengantar, ada abstrak, ada daftar isi, ada bab pendahuluan, ada bab telaah pustaka atau kerangka teoretis, ada bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan juga riwayat hidup. Selanjutnya, di sini kita akan merancang bagian-bagian karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada kerangka teoritis atau kajian pustaka atau bisa dikatakan sebagai landasan teori. Yang ketiga, bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian, metodologi. Yang keempat, deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Yang kelima, ada simpulan dan saran. Yang pertama, di bagian pendahuluan yaitu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, dan juga ada tujuan penelitian. Selanjutnya, setelah pendahuluan itu ada kerangka teoretis atau kajian pustaka atau teori landasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian, di mana di dalamnya ada metodologi deskriptif, eksperimen, dan juga ada penelitian kelas. Selanjutnya yang keempat ada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, di mana merupakan sorotan objektif penulis terhadap hasil-hasil penelitiannya. Tujuan dari tahapan ini adalah membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kelima yaitu simpulan dan saran, di mana seorang peneliti harus melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan sebuah kebijakan. Selanjutnya ada sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sistematika karya ilmiah,
di mana yang pertama ada pendahuluan atau pengenalan masalah atau gagasan pokok. Yang kedua ada pembahasan, yaitu rangkaian argumen atau pembahasan masalah. Yang ketiga penutup, simpulan dan rekomendasi atau penegasan ulang. Sistematikanya itu yang pertama bagian pembukaan, yaitu ada lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua ada bagian isi atau di dalamnya berisi pendahuluan, pembahasan. Yang ketiga ada bagian penutup di mana isinya kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Ciri-ciri kebahasaan dari karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata baku. Yang kedua, maknanya tuh harus lugas atau maknanya denotatif. Yang ketiga, penggunaannya biasanya menggunakan penggunaan bahasa istilah. Yang pertama ada bahasa baku, di mana ragam bahasa ilmu harus mengikuti kaidah-kaidah dari bahasa baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, yakni ejaan yang disempurnakan, dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Contoh, dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha. Itu merupakan tidak baku. Pengusaha asing itu merupakan tidak baku bahasanya. Diperbaiki menjadi karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Itu berubah menjadi kalimat baku. Selanjutnya ada kata denotatif, di mana kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif, dan tidak bermakna ganda. Contohnya, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Itu tidak lugas. Perbaikannya yaitu, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, ada penggunaan istilah. Istilah adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Penulis karya ilmiah itu tidak bisa menghindari penggunaan istilah. Contoh, dalam bidang ilmu bahasa dengan istilah kalimat berita, frase endosentratributif, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan karya ilmiah. Yang pertama, kita harus menentukan topik permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, kita membuat kerangka tulisannya. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan bahan atau teori dari data-data yang akan kita angkat menjadi karya ilmiah. Yang keempat, kita harus mengembangkan kerangka itu berdasarkan teori atau data yang telah diperoleh itu dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Sekian materi karya tulis ilmiah kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan PKL yang akan kalian susun ketika kalian sudah melakukan PKL. Tugasnya kali ini yaitu silakan kalian catat materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ke dalam buku tulis bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk absen ya, absennya di kolom komentar. Caranya tulis nama kamu dan juga kelas kamu. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.